Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir dalam perkuliahan inovasi pendidikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang hakikat inovasi pembelajaran matematika. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada Terosida dengan NPM akhiran 28 dan yang terakhir ada saya sendiri Ranis Arofa dengan NPM akhiran 95. Di sini pertama ada pendahuluan di mana dalam proses pembelajaran matematika itu harus menekankan kepada siswa sebagai insan yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang, dan siswa terlibat aktif dalam pencarian dan pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri. Melalui belajar matematika, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam mengkomunikasikan gagasan atau dalam memecahkan masalah. Namun, dalam pembelajaran matematika masih sering ditemukan adanya kecenderungan meminimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang didominasi oleh guru, yang menyebabkan siswa lebih bersifat pasif. Oleh karena itu, guru didorong untuk melakukan berbagai inovasi pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pada hakikatnya, inovasi pembelajaran matematika bukan hanya sebatas penggunaan teknologi atau metode pengajaran baru, melainkan transformasi mendalam dalam pendekatan tujuan pembelajaran. Inovasi tidak hanya mencakup penerapan alat-alat modern, tetapi juga menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, kreativitas, dan pemahaman mendalam terhadap konsep matematika. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya untuk pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dan tenaga pendidik kepada para pendidik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis inovasi pembelajaran. Yang pertama ada inovasi pembelajaran kuantum, yang kedua ada inovasi pembelajaran kompetensi, yang ketiga ada pembelajaran kontekstual, yang keempat ada inovasi pembelajaran electronic learning. Yang pertama ada inovasi pembelajaran kuantum. Jadi inovasi pembelajaran kuantum atau quantum learning itu adalah kiat petunjuk strategi dalam proses belajar yang mempertajam, mempertahan dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning ini juga mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang efektif, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, serta membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Nah, quantum learning ini juga dikenal dengan istilah tandur, di mana tandur ini singkatan dari tumbuh, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rasakan. Di mana pada yang pertama tumbuh, di mana tumbuh ini mendorong untuk pertumbuhan dengan memberikan apresiasi dan memadai sehingga peserta didik ini termotivasi sejak awal untuk belajar dan memahami manfaatnya bagi diri mereka sendiri. Yang kedua ada alami, di mana alami ini tuh menyajikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk mencoba sendiri. Yang ketiga ada namai, di mana namai ini tuh menyediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan model lainnya. Yang ketiga demonstrasi, di mana demonstrasi itu memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima ada ulangi, di mana ulangi itu memberikan kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajari sehingga setiap peserta didik itu dapat merasakan langsung di mana kesulitan
muncul dan akhirnya mereka bisa merasa yakin bahwa mereka mampu. Yang keenam itu ada rayakan, yaitu di mana merupakan respon pengakuan yang proporsional memperingati pencapaian peserta didik. Yang kedua itu ada inovasi pembelajaran kompetensi, di mana proses pembelajaran kompetensi itu merupakan interaksi antara dua komponen manusia, di mana siswa itu berperan sebagai pihak yang belajar dan gurunya itu sebagai pihak yang memberi pengajaran dengan fokus utama itu pada siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar pada siswa. Nah, di sini jadi pada inovasi pembelajaran kompetensi itu peran guru itu hanya sebagai fasilitator untuk akses berbagai sumber belajar. Nah, terus prinsip dari inovasi dari pembelajaran kompetensi ini, yang pertama itu pembentukan lingkungan kreatif, di mana proses pembelajaran kompetensi itu bertujuan untuk membentuk lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kreativitas. Yang kedua itu tipe pengetahuan yang relevan, di mana pembelajaran kompetensi ini berkaitan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari termasuk pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Pengetahuan fisis itu mencakup sifat-sifat fisik dari objek atau kejadian. Untuk pengetahuan sosial itu berkaitan dengan perilaku individu dalam sistem sosial, dan pengetahuan logika itu terkait dengan berpikir matematis yang dibentuk berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga itu ada orientasi, di mana orientasi pada kompetensi komprehensif itu pembelajaran melakukan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK bertujuan agar siswa dapat mampu mengatasi tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Oci. Kepada Teh Oci dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada inovasi pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual itu merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi pembelajaran yang dipelajarinya, yaitu dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Nah, pembelajaran kontekstual ini terfokus pada perkembangan ilmu, pemahaman, keterampilan siswa, dan juga pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan mata pelajaran yang dipelajarinya dengan dunia nyata. Adapun untuk prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual itu meliputi 3 prinsip utama, yaitu saling ketergantungan, diferensiasi, dan pengorganisasian diri. Nah, seluruh komponen dalam pembelajaran kontekstual ini menekankan aktivitas siswa secara penuh baik fisik maupun mental. Next, Teh. Selanjutnya di sini ada inovasi pembelajaran elektronik learning. Nah, e-learning ini adalah model pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitator dan pendukung. Istilah learning ini lebih tepat ditunjukkan sebagai upaya untuk mengubah proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi. Nah, inovasi pembelajaran e-learning ini yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai kompetensi peserta didik. Melalui e-learning, peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan materi dari pendidik, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pengamatan, penerapan, demonstrasi, dan kegiatan. Materi pembelajaran dapat dihadirkan dalam berbagai format yang memikat dan dinamis, merangsang motivasi peserta didik untuk lebih mendalam dalam proses pembelajaran. Nah, di sini e-learning memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menyediakan konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Menggunakan metode instruksional seperti contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian memanfaatkan elemen media seperti kata-kata dan gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Lalu memungkinkan pembelajaran secara langsung yang dipandu oleh pengajar atau synchronous e-learning atau dirancang untuk pembelajaran mandiri.
Kemudian membangun pemahaman dan keterampilan terkait dengan tujuan pembelajaran, baik secara individu maupun dalam meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Selanjutnya di sini ada inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika. Yang pertama yaitu memotivasi belajar. Motivasi sendiri itu berasal dari kata motif yang berarti alasan melakukan sesuatu. Sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang ini bergerak melakukan suatu kegiatan. Motivasi dalam belajar sangat penting bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri. Nah, bagi siswa, motivasi perlu disadari oleh pelakunya sendiri sehingga suatu pekerjaan atau tugas belajar akan selesai dengan baik. Bagi guru, motivasi dalam mengajar juga sangat diperlukan guna dapat membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswanya. Nah, selain itu, guru juga perlu menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran guna meningkatkan motivasi siswa dalam belajar khususnya belajar matematika. Nah, inovasi pembelajaran matematika yang dapat memotivasi siswa dapat melibatkan pendekatan kreatif dan menarik untuk membuat pelajaran matematika ini lebih relevan dan menyenangkan, yaitu salah satunya pembelajaran berbasis game, pembelajaran melalui proyek, penggunaan media kreatif, pembelajaran kolaboratif, dan kompetensi matematika yang menyenangkan. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi guru. Nah, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Ini menurut Sulatri, Fitria, dan Marta pada tahun 2020. Nah, keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya. Adapun kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pendidik terangkum dalam 4 kompetensi dasar seorang guru. Seperti tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada TOC yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand ya. Ya, silakan dipercepat ya. Ini ada 3 kelompok kan. Di absen aja di kelompok 1 supaya cepat. Moderator di absen aja. Oke, baik. Untuk kelompok pertama mungkin bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, izin masuk. Perkenalkan saya Sylvia dari perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa pada zaman modern ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Sylvia. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, bisa memaparkan untuk pertanyaannya. Ya.
Baik, terima kasih kepada Teh Mutiara. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin untuk bertanya, bagaimana cara agar model pembelajaran electronic learning ini dapat diterapkan secara maksimal, mengingat di daerah terpencil kadang masih mengalami keterbatasan teknologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Intan. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apa tantangan utama dalam menerapkan inovasi dalam pembelajaran matematika? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Marsha. Untuk selanjutnya kepada kelompok 5 dipersilakan untuk bertanya. Baik, izin bertanya, bagaimana inovasi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika yang abstrak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Nafisa. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6 dipersilakan untuk bertanya. Mungkin bisa kita lanjut aja ya untuk kelompok 7 untuk dipersilakan untuk bertanya. Ya, izin masuk, saya perwakilan dari kelompok 7. Bagaimana cara atau tahapan yang konkret untuk meningkatkan kompetensi guru? Baik, terima kasih kepada Noval. Untuk selanjutnya kelompok 9 kepada kelompok 9 dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Saya dari kelompok 9 izin bertanya, apa yang perlu dipertimbangkan dalam merancang atau mengadaptasi inovasi pembelajaran matematika untuk siswa yang memiliki tingkat kemampuan matematika yang rendah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Siva. Untuk selanjutnya kelompok 10 kepada kelompok 10 dipersilakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Saya Irna, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya terkait kompetensi guru, apa yang membuat kompetensi guru itu penting? Lalu berikan contoh nyata jika guru tidak memiliki 4 kompetensi berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Irna. Untuk selanjutnya kelompok 11 kepada kelompok 11 dipersilakan untuk bertanya. Ya, izin masuk. Pertanyaan dari kelompok 11 itu bagaimana caranya membangkitkan motivasi seorang guru agar pembelajarannya dapat berinovasi. Terima kasih.
Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai ya. Maaf, Izin. izin Teh untuk maaf tadi perwakilan kelompok 6 belum menanya ya. Izin bertanya ya Teh. Saya mewakili kelompok 6. Pertanyaannya itu bagaimana guru dapat memfasilitasi inovasi dalam pembelajaran matematika di kelas. Terima kasih. Iya, Teh Amel, kepada Teh Amel, dipersilakan. Maaf Teh, sebelumnya kelompok 7 tadi udah pertanyaannya udah belum ya? Sudah, Teh. Oke, makasih Teh. Semua sudah bertanya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang ke kelompok berikutnya, kelompok 9. Nanti dijawabnya belakangan. Baik, Pak. Izin menutup ya, Pak. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.